akademika, Universitas Pendidikan Ganesha. Mari kita tegakkan dengan bangga kejayaan alma mater tercinta, menjunjung tinggi nilai Pancasila, mengabdi dengan penuh dedikasi, bergenggam tangan menggalang persatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Ya, semuanya tampak baik ya Ibu Guru lihat. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Adakah di antara kalian yang ingin memimpin doa? Coba acungkan tangannya. Ya, Eka. Silakan. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, bagus sekali Eka ya, sudah berani untuk memimpin doa. Nah, sekarang Ibu Guru akan absen terlebih dahulu ya. Nanti kalau Bu Guru sebutkan namanya atau nomor absennya, kalian bilang hadir ya. Absen 1. Hadir. Absen 2. Izin ya. Kemana ya? Oh ya. Absen 3. Absen 4. Absen 5. Absen 6. Sakit ya, kita doakan agar dia cepat sembuh ya. Absen 7. Absen 8. Absen 9. Sakit ya. Ya, kita doakan agar cepat sembuh ya. Absen 10. Absen 11. Absen 12. Absen 13. 14. 15. 16. 17. 18. Sakit ya, kita doakan agar cepat sembuh ya. 19, 20, 21. Izin, ya izin kemana? Pulang kampung ya. Absen 22, absen 23, 24, 25, 26, 27. Ya. Banyak ya hari ini yang sakit ya, kita doakan sama-sama agar dia cepat sembuh ya, agar bisa bergabung dengan kalian lagi. Nah anak-anak, Bu Guru lihat semuanya sudah dalam keadaan rapi ya, sudah semuanya membawa buku tema? Sudah. Ya, agar kita lebih semangat lagi dalam belajar, Ibu Guru akan mengajak kalian untuk menyanyikan lagu ya. Coba sekarang perhatikan layar yang di depan, kita menyanyi bersama-sama ya. Lagunya Halo Halo Bandung ya. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau.
lautan api, mari bung rebut kembali. Ya, bagaimana? Selesai semangat apa belum? Masih. Ya, masih. Agar lebih semangat lagi ya, Bu Guru akan mengajak kalian untuk tepuk PPK. Coba siapa di sini yang bisa memimpin tepuk PPK? Ya, Dedek. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, tepuk tangan buat Dedek. Ya, bagus sekali ya, sudah berani tampil ke depan. Nah, anak-anak itu patut ditiru ya keberanian Dedek dalam tampil ke depan. Nah, anak-anak Ibu Guru sekarang mempunyai sebuah buku. Nah, di antara kalian ada yang tahu tidak ini buku apa? Angkat tangannya. Ya, Pradit, ini buku apa? Ya, gambar orang hutan ya. Ya, yang lainnya bagus sekali Pradit. Ya, Randy. Ya, ini adalah bagus ya, Randy ya. Ini adalah gambar cerita bergambar. Coba kalian lihat cerita bergambar yang Ibu Guru miliki. Nah, di antara kalian ada yang tahu tidak? Ini ceritanya kira-kira tentang binatang apa saja? Ya, Gunala. Zebra dan orang hutan. Ya, ini tentang zebra dengan binatang orangutan. Bagaimana keadaan pada binatang ini? Gimana keadaannya? Sehat apa tidak? Ya, guys ya. Sehat apa tidak? Ya, mereka bermain bersama dan nampak sehat ya. Nah, jadi anak-anak kita akan belajar mengenai tema tema 4 yaitu sehat itu penting dengan subtema 3 cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia pembelajaran 2. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini melalui kegiatan membaca dan mengamati cerita bergambar mengenai kancil dan siput, siswa dapat mengidentifikasi berbagai isi cerita bergambar dengan benar. Kemudian melalui membaca dan mengamati cerita bergambar, siswa dapat menganalisis langkah-langkah pembuatan cerita bergambar dengan benar. Kemudian melalui kegiatan berkarya dengan kelompok, siswa dapat membuat contoh cerita bergambar dengan benar. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini ya. Nah, agar lebih semangat lagi dalam belajar, Ibu Guru akan mengajak kalian untuk ice breaking. Nah, jadi ice breakingnya ini misalnya Ibu Guru panggil siapa ya? Eka ya. Misalnya Ibu Guru panggil Eka. Eka jadi bilang satu orang pergi potong lalang. Satu orang pergi sama anjing potong lalang. Setelah itu Ekanya bilang Andin misalnya. Nanti Andin akan mengatakan itu lagi ya. Tapi dengan satunya diganti jadi angka 2. Jadi Andin bilang 2 orang pergi potong lalang. 2 orang pergi sama anjing potong lalang. Ngerti kan? Nanti Andin lagi misalnya Gomeka urutan ke berapa dia? Urutan ke 3. Jadi 3 orang nanti dibilang sama Gomeka ya. Sudah mengerti? Ya, jadi yang pertama Ibu Guru yang akan mencontohkannya. Nanti Ibu Guru panggil Randy, nanti Randy yang akan melanjutkannya. Sudah mengerti kan? Ya. 1 orang pergi potong lalang. 1 orang pergi sama anjing potong lalang. Randy. 2 orang pergi potong lalang. 2 orang pergi sama anjing potong lalang. 3 orang pergi potong lalang. 3 orang pergi sama anjing potong lalang. 4 orang pergi potong lalang. 4 orang pergi sama anjing
mengikuti pelajaran. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan gambar yang Ibu Guru miliki sekarang. Nah, coba amati dulu gambarnya ya. Itu merupakan contoh dari gambar cerita. Sudah, amati dulu anak-anak. Nah, sekarang Ibu Guru ingin bertanya sama kalian, dari dua buah gambar tersebut, adakah perbedaannya? Coba, siapa yang tahu perbedaan dari dua gambar tersebut? Ya, Gusti. Yang satu berwarna hitam putih, yang satu berwarna. Ya, jadi perbedaan di antara dua buah gambar tersebut, yang di sebelah kiri berwarna apa? Hitam, putih. Ya, kalau yang sebelah kanan berwarna apa tidak? Berwarna ya. Nah, dari kedua buah gambar tersebut, anak-anak lebih tertarik untuk melihat gambar yang mana? Coba acungkan tangannya. Yang berwarna. Ya, Aura. Ya, yang berwarna. Yang di sebelah kanan apa kiri berartinya? Sebelah kanan. Nih, kanan ya, kanannya Ibu Guru ya. Tuh, kanan dia lebih berwarna. Nah, dari dua buah gambar tersebut, sekarang Ibu Guru mau bertanya sama kalian, hal apa saja sih yang diperlukan untuk membuat cerita bergambar? Coba acungkan tangannya. Ya, guys ya. Apa saja hal-halnya? Ya, jadi ada beberapa hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam membuat cerita bergambar. Yang pertama, kalian harus apa? Menyiapkan alat dan bahannya. Kemudian kalian harus membuat apanya lagi? Sketsanya. Setelah membuat sketsa, kalian harus menentukan watak atau karakter dari hal yang kalian mau gambar. Setelah itu kalian harus menyempurnakan dari gambar tersebut. Nah, setelah kalian mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat gambar cerita, Bu Guru ingin mengajak kalian untuk membuat gambar cerita. Sebelumnya ada di antara kalian yang tahu bagaimana cara membuat gambar cerita? Coba acungkan tangannya. Ya, Agung. Ya, bagus sekali ya gongnya ya. Sudah benar apa yang disebutkan. Jadi, cara-cara dalam membuat gambar cerita kalian harus tahu dalam menentukan temanya apa. Kemudian yang kedua, karakternya bagaimana. Kemudian setelah itu harus menyiapkan apanya lagi? Alat dan bahan. Kemudian yang terakhir menyempurnakan sketsa dari gambar-gambar yang telah kalian buat itu ya. Nana ya. Nah, Ibu Guru sekarang ingin mengajak kalian untuk membaca cerita bergambar. Jadi anak-anak sudah lihat kan gambar yang di depan ini sudah? Nah, jadi gambar cerita bergambar ini bisa kalian amati di buku kalian pada halaman 102. Coba sekarang buka buku temanya halaman 102. Ya, coba dilihat dulu ya. Ya, bagaimana anak-anak sudah dilihat pada bukunya halaman 102 sampai 103 mengenai cerita bergambar kancil dan siput sudah? Nah, sekarang Ibu Guru akan mengajak kalian untuk membaca satu persatu ya. Coba di antara kalian siapa yang bisa atau yang mau maju untuk tampil membaca cerita kancil dan siput? Ya, Randy. Anak-anak yang lain dengarkan ya, nanti Bu Guru akan menyetop Randy dalam membaca ceritanya, nanti lanjutkan oleh teman yang lainnya.
Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling penting, yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikannya, si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya dengan kepohangan dan kesombongannya. Si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari di daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan kancil menjawab, Dah, stop. Lanjutkan lihat temannya ya. Siapa yang mau lagi ke depan? Ya, bagus Randy. Tepuk tangan dulu buat Randy. Ya. Ayo angkat tangan. Ya, Andin. Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari ke hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput yang sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai, ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3, si kancil memberi komando. Tanda perlombaan dimulai. Dengan sigap kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau, Siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau, Siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Ya, stop. Tepuk tangan buat Andin. Ya, bagus ya Andin ya tampil ke depan. Sekarang siapa yang mau melanjutkan bacaan dari si Andin? Ya, maju Gung. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya, si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya dia merasa kelelahan sambil mengerutu dengan napas terengah-engah. Sang kancil pun berkata, "Hai Siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku." Setelah itu sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka yang telah bekerja keras bergotong royong serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Ya, bagus Gundika ya. Tepuk tangan buat Gundika. Nah, Ibu Guru lihat semuanya sudah berani tampil ke depan ya. Biarpun hanya membaca cerita si kancil dengan siput, namun keberanian kalian patut dicontoh ya. Nah, anak-anak, dari cerita tersebut Ibu Guru ingin bertanya sama kalian, siapa saja sih tokoh dalam cerita tersebut? Angkat tangan. Ya, Gunala, apa saja? Kancil dan siput. Ya, itu dalam ceritanya tokohnya ada si kancil dan
siput. Siapa di antara kalian yang ingin menceritakan sedikit saja bagaimana sih alur cerita dari si kancil dan siput? Angkat tangan, sedikit saja. Ya, Randy, bagaimana? Ya, jadi ada perlombaan ya antara kancil dengan siput. Ya, tepuk tangan dulu buat Randy. Sudah berani mengemukakan pendapatnya ya, biarpun masih grogi ya. Nah, itu ada perlombaan antara kancil dengan siput ya. Siapa yang memenangkan lombanya, kancil apa siput? Siapa? Ya, kancil ya. Bagaimana menurut kalian? Bagus tidak cerita tersebut? Bagus? Ya, bagus. Kira-kira kalian bisa tidak membuat cerita bergambar? Bisa ya? Nah, sekarang Bu Guru akan mengajak kalian untuk menyaksikan video mengenai cerita bergambar. Silakan simak ya. Nanti Bu Guru akan bertanya mengenai video yang kalian telah saksikan ya. Assalamualaikum teman-teman. Pada kelas ini saya membuat cerita bergambar lagi. Kali ini temanya tentang kejujuran. Yuk simak videonya sampai habis. Alat dan bahan yang digunakan bisa kalian lihat di sini. Dan yuk langsung melihat cara pembuatannya. Langkah pertama, kita sediakan kertas gambar dan spidol. Kemudian kita mulai membuat 4 gambar. Kemudian di masing-masing gambar ini akan saya berikan deskripsi sesuai dengan gambarnya. Kalian bisa perhatikan cara saya membuat gambarnya ya. Kalian bisa gunakan pensil terlebih dahulu untuk membuat sketsa gambarnya. Kemudian digambarkan menggunakan spidol seperti ini. Sekarang Bu Guru mau lewat. Nah, gituin dah biar ada jalan. 8 menit, biar lama. 8 menit.
Bentar, cara waktu ini kayak wah dulu. Nah, gambarnya sudah selesai, kemudian kita berikan deskripsi di setiap gambar. Gambar yang pertama, suatu hari di SDIT Al-Amin, setelah pembelajaran selesai, anak-anak bersiap pulang. Syamil dan Dodo saling bersapa. Dadah! Di gambar yang kedua, tiba-tiba Alif melihat sebuah pulpen di atas meja. Kata Alif, pulpen siapa ya? Kemudian Alif mencari tahu siapa pemilik pulpen tersebut. Kata Alif, teman-teman, ini pulpen siapa? Oh, itu pulpen kulit, jawab Syamil. Ternyata pulpen tersebut milik Syamil. Lalu Alif memberikan pulpennya. Makasih Alif, ini pulpen hadiah dari ayah. Alhamdulillah tidak hilang, kata Syamil. Sama-sama, jawab Alif. Nah, ini gambarnya sudah selesai, lengkap dengan percakapan dan deskripsinya. Kalian boleh warnai ataupun tidak. Di sini saya memilih untuk mewarnai menggunakan spidol ya. Kalian bisa perhatikan cara saya mewarnai. Sambil kita mewarnai, yuk kita ambil pelajaran dari cerita dan gambar yang tadi. Alif adalah seorang anak yang jujur. Ketika menemukan barang orang lain yang bukan miliknya, maka harus mencari tahu siapa pemilik barang tersebut. Kita tidak boleh mengambil barang yang bukan milik kita, walaupun tidak ada orang lain yang melihat kita untuk mengambil barang tersebut. Jadi, teman-teman di rumah, kalau menemukan barang, usahakan mencari tahu terlebih dahulu siapa pemilik barang tersebut. Jadilah anak yang jujur seperti Alif. Nah, gambarnya sudah selesai. Kapan kalian cara membuatnya? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan
Jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share juga. Wassalamualaikum. Waktu istirahat telah tiba. Kepada seluruh siswa dipersilakan istirahat. Nah, anak-anak itu tadi mengenai video cara membuat cerita bergambar. Nah, menurut anak-anak kira-kira cerita bergambar yang telah dibuat bagus apa tidak? Ya, bagus ya. Nah, di antara kalian siapa yang tahu apa saja sih alat dan bahan yang dipergunakan dalam membuat cerita bergambar? Ya, Gung Nala. Apa? Ya. Ya. Ya, tepuk tangan buat Gung Naha. Jadi alat dan bahannya adalah kertas gambar, kemudian ada pensil, kemudian ada apa lagi? Pensil warna dan penggaris. Nah, di sana kelihatan kan telah berwarna nggak? Berwarna apa tidak? Berwarna. Kalau kalian membuat cerita bergambar, diusahakan berwarna ya, agar ceritanya tersebut lebih menarik ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Guru akan mengajak kalian untuk berkelompok ya, membuat cerita bergambar. Nah, ini akan Ibu Guru berikan dari masing-masing kelompok. Ini adalah LKPD. Nah, dalam LKPD ini, lembar kerja peserta didik ya, sudah ada petunjuk pembelajarannya ya. Jadi anak-anak silakan dibaca petunjuk pembelajarannya, kemudian diisi nama kelompoknya ya. Jangan lupa identitasnya, diisi nama, kemudian nomor absennya. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik yang pertama, silakan kalian buat. Kemudian nanti anak-anak Ibu Guru akan meminta untuk membuat cerita bergambar ya. Nah, semuanya sudah membawa alat dan bahannya? Sudah. Jadi kalian tinggal membuatnya bersama teman kelompok ya. Ini adalah contoh cerita bergambar. Nah, Bu Guru akan bagikan ya satu persatu. Sudah semuanya dalam masing-masing kelompok Ibu Guru berikan LKPD-nya sudah kan? Sudah. Ya, sekarang silakan anak berdiskusi dengan teman kelompoknya ya. Dalam membuat cerita bergambar, Ibu Guru berikan waktu anak-anak untuk membuatnya selama 20 menit ya. Jadi anak-anak silakan bersama teman kelompoknya untuk mendiskusikan apakah temanya, kemudian bagaimana cara membuatnya agar semua kelompok dapat membuatnya ya secara bersama-sama. Nah, Ibu Guru ingatkan kembali ya, waktunya 20 menit ya. Nanti setelah 20 menit Ibu Guru akan meminta dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikannya ya. Silakan anak-anak buat kemudian bagi kelompok ya, agar lebih cepat dalam pengerjaannya.
Baik anak-anak, karena sudah waktu, semuanya sudah selesai apa belum? Ya, Bu Guru juga lihat semuanya sudah selesai ya dalam membuat gambar cerita. Nah anak-anak, sekarang dari masing-masing perwakilan kelompoknya Bu Guru akan minta untuk ke depan ya. Siapa di antara kalian yang mau untuk tampil ke depan? Yuk perwakilannya angkat tangan. Ya, dari kelompok 1 dulu deh. Ya, kelompok 1 silakan tampil ke depannya. Anak-anak yang lain silakan dilihat ya karya dari kelompok 1 mengenai cerita bergambarnya. Apakah bagus apa tidak? Ya. Ini dari kelompok 1 akan menceritakan gambar ini. Sekian. Terima kasih dari kelompok 1. Ya, Nana coba dilihat sekarang. Ini adalah karya dari kelompok 1. Bagus apa tidak? Bagus. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 ya. Sekarang lanjut, kelompok yang mana lagi yang mau tampil? Ya, perwakilan dari kelompok 4. Silakan tampil ke depannya. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan. Ya, coba perlihatkan dulu ya gambarannya ya sama teman-temannya ya. Dah, silakan dibaca lagi. Begini ya. Nah, Nana. Nah, kamu baca dari samping. Kamu baca aja dari samping ceritanya. Dan saat memberi makan keluarnya sering loncat badannya karena sejenis ini mereka berantem. Dan tanah ini pun sudah besar, tapi dia sudah besar, tanah ini tetap berantem. Dan walaupun sudah besar tanah ini itu sering lompat dari akuarium. Walau tanah ini sudah besar, tapi tanah ini itu masih suka berantem dan dia sering lompat dari akuarium. Padahal tanah ini sudah akuarium baru. Dan kedua tanah ini mati karena mereka sering loncat dari akuarium dan terluka di bagian badan dan di bagian kepala. Ya, sudah ya. Jadi ini adalah hasil dari kelompok 4. Bagus apa tidak sekarangnya? Bagus. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4 ya. Nah, tadi itu baru 2 orang kelompok ya, dari masing-masing perwakilan. Sekarang siapa yang mau lagi tampil ke depan? Angkat tangan. Ya, kelompok 3 perwakilannya. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan cerita bergambar kami. Pada
Ya, diperlihatkan sama temannya. Pada tahun 1849, Sir George Cayley dari Inggris membuat sebuah berita dengan penumpang anak 7 William Edward Day lahir 1 Oktober 1881 di Detroit, Michigan, Amerika Serikat. Di daerah pedalaman di satu desa yang damai, di sana tinggal keluarga seorang sukong yang hidup sangat sederhana. Pada tahun 1890, Clement Layer di Insinyur Prancis membuat pesawat Gaulle. Ya, sudah? Sekian dari kelompok. Ya, stop ya. Nah, coba anak-anak perhatikan hasil karya dari kelompok 3. Bagus apa tidak? Ya, nanti Bu Guru akan tanggapi secara keseluruhan hasil karya kalian ya. Nah, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok yang lain lagi. Siapa yang mau tampil angkat tangan? Ya, kelompok 5. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan karya kami. Pada suatu hari di sekolah, seorang siswa sedang ulang tahun dan teman-temannya ingin merayakannya. Mereka ingin mengeprank temannya yang ulang tahun. Lalu kelas pun melakukan rencananya. Kami mengeprank bahwa teman kami mencuri uang siswa. Guru juga ikut dalam prank kami. Tapi bukan aku yang melakukannya. Jangan bohong. Lalu kami pun mulai mengejutkannya. Surprise, selamat ulang tahun. Tapi teman kami sudah pingsan, lalu membawanya ke rumah sakit. Ternyata teman kami mengalami serangan jantung. Karena dia memiliki riwayat sakit jantung, juga terkejut akan pingsan. Dan dia pun koma. Namun sayangnya dia tak selamatkan, dia meninggal. Lalu kami pun sedih atas kehilangan teman kami. Tamat, pesan moralnya adalah berpikirlah sebelum bertindak. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Ya, coba anak-anak sekarang lihat bagaimana hasil karya kelompok 5. Bagus apa tidak? Bagus. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Ya, kelompok yang mana lagi yang belum tampil? Coba angkat tangan. Ya, kelompok 6. Silakan perwakilannya maju ke depan. Teman-teman, saya dari kelompok 6, saya akan mempresentasikan gambaran saya. Ini pada suatu hari perlihatkan sama temannya ya. Ya. Pada suatu hari ada seekor ikan. Ikan itu sangat kesepian, jadi ia berinisiatif mencari teman. Lalu ada satu ekor ikan lagi ingin berenang mencari ikan lain. Ia terus mencari sambil bersemangat. Lalu ternyata mereka saling mencari satu sama lain. Tidak lama kemudian mereka saling bertemu dan mereka pun bermain bersama. Sekian dari presentasi saya. Ya, ini adalah hasil karya dari kelompok 6. Coba anak-anak yang lainnya lihat hasil karya dari kelompok 6. Menurut kalian bagus apa tidak hasil karyanya? Bagus. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 6 ya. Nah, kelompok yang lagi satu. Masih ada yang belum ya, kelompok 2 ya. Ya, silakan perwakilannya maju ke depan. Hai, saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil karya seni kami. Ya. Judul Sungguh yang mencari teman. Sungguh sangat ingin mempunyai teman. Bagaimana aku harus mencari teman? Aku pasti bisa mendapatkan. Hai, bolehkah aku ikut bermain dan teman saya? Apakah dia akan bisa tidak? Ya. Masih berada di depan ya. Sekarang anak-anak lihat ya hasil karya dari kelompok 2. Menurut kalian hasil karyanya bagus apa tidak? Bagus.
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, Nana, Ibu Guru lihat Nana masih kurang semangat ya. Tepuk semangat. Oke, sudah cukup. Nah, Nana dari semua kelompok yang telah tampil ke depan, kira-kira siapa yang mau memberikan tanggapan? Dari temannya yang sudah tampil ke depan, coba angkat tangan. Ya, Gunala. Semua kelompok yang telah tampil sudah bagus dalam membuat karyanya, namun untuk karyanya perlu diperbagus kembali termasuk kelompok saya. Ya, tepuk tangan buat Gunala. Sudah berani mengemukakan pendapatnya ya. Nah, Nana yang lain lagi, siapa yang mau memberikan tanggapan dari kelompok yang telah tampil ke depan? Angkat tangan. Ya, Dedek. Semua karya dari kelompok-kelompok lain sudah bagus, cuma perlu ditingkatkan dalam pewarnaannya, sisi gambarnya, dan latarnya dan ceritanya. Ya, tepuk tangan buat Dedek ya. Ya, sudah berani mengemukakan pendapat ya. Baik Nana, dari semua kelompok yang telah tampil, Ibu Guru perhatikan semuanya sudah bagus-bagus ya dalam membuat hasil karyanya. Nah, hasil karya tersebut Ibu Guru harapkan nanti kalau Ibu Guru berikan tugas kembali mengenai membuat cerita bergambar lebih diperbagus lagi ya dalam segi tekstur pewarnaannya, kemudian tokoh-tokohnya, lebih bagus lagi dalam pembuatannya ya. Nah, Nana sekarang silakan Nana kumpulkan hasil karyanya masing-masing kelompok, silakan maju ke depannya. Nah, ayo kelompok yang lain silakan dikumpul ya. Perwakilannya bisa maju ke depan untuk mengumpulkan hasil karyanya. Ya. Ya lagi. Ya sini bawa ke depan ya. Ya, sudah semua kelompok mengumpulkan hasil karyanya sudah? Sudah. Baik kalau sudah, silakan anak-anak sekarang masukkan bukunya. Ibu Guru akan memberikan soal evaluasi ya kepada anak-anak ya. Coba yang masih ada buku di atas mejanya, coba dimasuk-masukkan buku-bukunya ya agar terlihat rapi. Sudah ya? Nana silakan dibuat nama nomor kelasnya terlebih dahulu ya. Ya. Habis lembarnya, kalian buat aja mengenai cerita bergambar apa yang kalian ketahui tentang cerita bergambar ya. Ya, buat aja mengenai cerita bergambar apa yang kalian ketahui ya, cara-caranya, kemudian apa aja boleh ya. Habis ininya soalnya. Sudah ya Nana, silakan dikerjakan ya soal evaluasi yang telah Bu Guru berikan. Ingat identitasnya silakan dibuat nama nomor kelas ya.
Bagaimana anak-anak, sudah selesai? Sudah. Bagus ya, karena sudah selesai silakan dari kelompok 1 kumpulkan hasil evaluasinya ya. Ya, satu-satu ya. Nah. Ya, kelompok 2 sini ke depan. Ya, kelompok 3. Mana hasil evaluasinya, store. Ya. Ya, store semuanya aja. Ya, bawa. Ayo kelompok 4. Ayo store hasil evaluasinya ya. Kelompok 5. Ya, kelompok 6. Sudah semuanya ya? Nah, anak-anak, Bu Guru sekarang ingin bertanya sama anak-anak ya. Dari hal yang sudah kita pelajari, siapa yang bisa menyimpulkan apa-apa saja sih yang sudah kita pelajari hari ini? Angkat tangan. Ya, Randy. Ya, kita sudah belajar mengenai gambar cerita ya. Tepuk tangan buat Randy. Ya, siapa yang bisa lagi mengemukakan? Ya, Gonala. Gangguan sistem peredaran pada manusia dan pantun. Ya, apakah benar? Ya, benar ya. Kita sudah belajar mengenai langkah-langkah dalam membuat cerita bergambar ya. Tepuk tangan buat Gonala dulu. Nah, anak-anak, hal yang sudah kita pelajari hari ini yaitu kita sudah belajar mengenai cerita bergambar, bagaimana caranya membuat hal-hal tersebut, apa yang harus kita perhatikan dalam pembuatannya. Kira-kira masih ingat tidak? Hal apa saja sih yang kita harus ingat dalam pembuatan cerita bergambar tersebut? Apa? Yang pertama harus ada apanya dulu? Ya, harus ada temanya. Kemudian harus ada apa lagi? Ya, membuat sketsanya. Ya, menyiapkan alat dan bahannya ya. Nah, anak-anak, untuk tugasnya anak-anak membuat cerita bergambar mengenai hewan ya. Itu tugas yang bisa anak-anak kumpulkan besok ya. Nah, agar anak-anak lebih semangat lagi dalam mengikuti pelajaran, Ibu Guru akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Putri Cening Ayu ya. Silakan dilihat ke depan. Kita bernyanyi bersama-sama ya.
Ya, tepuk tangan buat kita semua. Sudah ya, baik anak-anak, karena tadi kita mau mengawali pelajaran dengan doa, hari ini kita akan menutupnya dengan doa ya. Siapa di antara kalian yang mau memimpin doa? Ya, Eka. Ya anak-anak, silakan anak, karena sudah waktu anak-anak boleh pulang ya. Hati-hati di jalan ya. Seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha, mari kita tegakkan dengan bangga kejayaan alma mater tercinta, menjunjung tinggi nilai Pancasila, mengabdi dengan penuh dedikasi, bergenggam tangan menggalang persatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan tekad baja majukan bangsa, berbekal ilmu, iman dan takwa, tingkatkan sumber daya manusia demi masa depan yang sentosa. Seluruh sivitas akademika Universitas Pendidikan Ganesha, mari kita tegakkan dengan bangga kejayaan alma mater tercinta, menjunjung tinggi nilai Pancasila, mengabdi dengan penuh dedikasi, bergenggam tangan menggalang persatuan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Unesa kebanggaan Pulau Dewata, berkarya membangun bangsa negara, mendidik